welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku, kira-kira apa aja ya yang aku kerjain di hari libur sekolah. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, kalian boleh tonton nih video aku dari awal video sampai akhir video nanti ya teman-teman dan bunda-bunda lainku. Jadi yuk kita langsung aja ke aktivitas pertama. Oke, tadi itu aku keluarkan sepedaku dulu. Nah, kenapa aku keluarkannya? Nggak mungkin dong dia 24 jam di rumah terus, maksudnya di ruang tamu ya. Jadi aku keluarkan supaya nanti pas aku nyapu itu leluasa dan nggak banyak pasir tentunya ya. Oke, tadi juga aku udah menjemur keset kaki aku supaya debu-debu dan bakteri-bakterinya itu kena panas matahari dan mati ya tentunya. Baru deh ini aku lanjut untuk mengerjakan pekerjaan yang kayak beberes, kayak melap-lap seperti itu, menyapu-nyapu. Tapi sebelum nyapu tentunya kita harus ngelap dulu dan ngerapihin perabotan-perabotan yang berantakan. Jadi yuk tonton kegiatanku sampai habis. Terasa nih teman-teman, bentar lagi kita mau masuk sekolah. Teman-teman bagaimana nih? Kalian udah ada yang udah masuk sekolah? Pastinya kalau yang negeri itu udah masuk ya. Tapi kalau swasta itu masuknya tanggal 8 teman-teman. Nah, makanya di sini itu udah gregetan karena bentar lagi udah masuk sekolah. Pokoknya nggak terasa ya teman-teman, berjalannya waktu bentar lagi sekolah. Tapi menurutku ya lebih baik sekolah daripada libur, karena kalau ke sekolah kita dapat ilmu tentunya. Kalau di rumah terus kita bisa pusing ya teman-teman, terus bengong-bengong mau kemana ya kan, terus 24 jam di rumah terus gak ada kemana-mana. Alhasil lebih baik ke sekolah, kita bisa bertemu teman-teman, bisa jajan dan belajar tentunya. Oke, sambil cerita, kita cerita apa ya? Oh, teman-temanku kayak mana nih di 2024 baru ya, dari yang kemarin 2023. Nah, teman-teman onlineku, apa nih harapan kalian di 2024? Semoga harapan kalian di 2024 ini tercapai semua ya, dan lebih baik lagi dari sebelumnya, terus yang diinginkan tercapai kayak gitu. Kalau aku sih nggak ada ya yang mau aku apain, tapi ya semoga aja lebih baik lah. Itu sih doa-doa yang aku buat seperti itu, maksudnya yang aku pikirkan ya lebih baik. Terus aku semangat untuk belajar, terus bikin konten juga. Aku bisa motivasi kalian lah, pokoknya aku harus semangat terus seperti itu ya. Nah, tentunya aku itu masih sekolah, jadi aku itu fokusnya ke belajar ya teman-teman. Aku tetap fokus kok ke video, tapi aku itu kadang-kadang itu teman-teman nggak terlalu fokus juga ke video. Jadi aku tuh kayak hari-hari ujian nih, apalagi kan aku itu bentar lagi SMP teman-teman. Pastinya ada tuh yang kayak bawa HP itu apa sih namanya, lupa pula aku. Pastinya perlu belajar juga. Waktu ujian aku yang kelas 5 itu kelas 6 itu bulan berapa tuh aku lupa, bulan 9 ya, bulan 10 atau bulan 11 kalau nggak salah ya. Pokoknya itulah teman-teman, aku super deg-degan. Kenapa teman-teman? Karena aku itu harus bisa membagi-bagi waktu aku. Teman-teman kalau nonton videoku kemarin pasti ada cerita aku tuh nggak bisa jeda sehari teman-teman, karena ya itulah, pokoknya tonton aja videoku yang kemarin, pasti ada ceritaku di situ. Kita teman-teman, ini aku bersih-bersih sambil cerita ya supaya kan nggak bosan dengan omonganku, jadi kita cerita. Jadi aku itu deg-degan banget teman-teman, karena kan harus pandai-pandai ya untuk bikin upload vlog, terus untuk belajar. Dan akhirnya karena aku itu belajar, terus aku pelajari semuanya, berdoa juga gak dilupakan. Aku tuh gak semuanya teman-teman, cuma satu yang itu aku tuh memang agak susah ya teman-teman, matematika itu aku paling susah. Jadi aku itu cuma satu yang remet, itu pun MTK, karena memang aku kurang suka lah ya. Itulah teman-teman, makanya aku itu pas ditulis di papan tulis nilai-nilainya, aku itu kaget teman-teman. Aduh, aku itu sama temen aku punya bestie, aku tuh sampai berdoa pas istirahat, semoga nggak
remet. Dan akhirnya ya bukan beruntung teman-teman, tapi memang ya itulah ya, setiap kita kerjakan pasti ada hasilnya, dan itu berproses ya teman-teman. Sama dengan bersih-bersih, harus berproses juga. Pertama harus dibersihkan dan pastinya ada hasilnya. Ya itulah semampu yang bisa aku kerjain teman-teman. Aku juga bersih-bersih rumah itu nggak yang sempurna banget, kadang juga suka diulang, karena aku itu kalau untuk ngelap-ngelap, susun-susun menata, aku itu memang bisa, tapi untuk menyapu itu aku kurang teman-teman. Kadang tuh suka ketinggalan kayak rambut-rambut satu helai. Nah itu kadang suka tinggal. Kenapa? Karena kadang aku tuh nyapunya kencang-kencang teman-teman, nggak pelan-pelan kayak smooth gitu, enggak. Jadi bukan cepet-cepet sih, kencang-kencang. Tapi kalau misalnya lagi mood, lagi rajin, nggak terlalu yang kotor banget, bersih banget malah kayak gitu. Makanya aku itu kalau bersih-bersih itu nggak setiap hari rajin, pasti ada rasa malasnya. Seperti itu sih teman-teman. Oke deh, dan ini kita lanjut ke aktivitasnya. Sore hari ini itu teman-teman tahu kan, kalau sering nonton videoku atau yang sudah ngikutin aku dari lama, aku itu mempunyai pohon kelengkeng. Dan biasanya teman-teman, sisa-sisa dari saringan wastafel kami itu kami jadikan pupuk teman-teman. Ya, nah jadi seperti inilah dia menjadi kompos kalau nggak salah ya. Jadi kata mamaku kami mau nanam sayur ya, semoga aja betul tuh. Soalnya ini udah mau masuk sekolah ya kan. Nah jadi nanti ini tuh kami kan kasih pupuk. Nah setelah dikasih pupuk kan dia pastinya jadi kayak busuk-busuk gitu ya. Makanya banyak kali tikus kami gara-gara ini, tapi ya udahlah. Nah jadi karena udah tanah hitam semuanya, jadi ini mamaku mau bersihkan dulu sampah-sampahnya teman-teman. Jadi mau menjadikan kompos atau tanah hitam lah, seperti itu. Jadi ini itu disaring-saring seperti ini untuk mendapatkan tanah yang halus. Jadi nggak ikut si sampah-sampahnya. Terus yang berigel-gerigel itu tuh bisa hilang kayak gitu. Ada batu-batu juga, jadi halus teman-teman. Nah kalau kalian juga nonton videoku kemarin pasti tahu aku juga aku ada bawa ini nih teman-teman, apa sih namanya, kayak bebek gitu, apa sih itu, lupa pula aku bilangnya. Jadi itu dimasukin ke pohon kelengkeng kami ini. Pohon kelengkeng kami ini lagi proses berbuah teman-teman. Semoga aja dia lancar ya, terus gak ada kerusakan. Soalnya ini itu dia manis banget teman-teman ya. Jadi kita lanjut lagi, ini aku cerita. Jadi ini tuh sebenarnya videonya itu masih Desember, tapi baru bisa aku masukin. Jadi teman-teman, ini tuh seng kami turun gara-gara hujan. Nah teman-teman tahu kan, di seluruh ini tuh semua hutan, tapi ada rumah sih, tapi lebih banyak hutan, pohon-pohon hijau-hijau gitu. Jadi teman-teman, karena hujan itu kan banjir ya di belakang, jadi tanahnya itu turun. Alhasil seng kami itu pun turun gitu, kayak mau jatuh teman-teman. Jadi bapakku tuh mau rapikan lagi, bukan dibersihkan, ini dirapikan. Jadi dicopot semua sengnya. Jadi nanti ini nggak ke tanah lagi, dia dipakaikan keramik gitu di atasnya. Jadi nggak kena tanah teman-teman. Tapi aku nggak tahu ya dia turun atau enggak. Ini itu pengerjaannya sampai hujan teman-teman. Asal teman-teman tahu ya, sampai malam. Alhasil besok lagi dilanjutin seperti itu. Makanya ini itu pekerjaannya nggak mudah teman-teman, lama banget seperti itu. Kalian bisa lihat cantik banget ya, hijau-hijau. Nah soalnya teman-teman biar lebih aman kan harus pakai seng ya, karena kalau nggak pakai seng itu nggak aman. Apalagi aku punya Anabul anjing, jadi kalau misalnya mereka keluar hancurlah semuanya ya gak sih. Oke lah teman-teman onlineku, sekian videoku sampai hari ini. Semoga menghibur, suka, termotivasi. Ambil hikmahnya, hilangkan yang negatif-negatifnya ya teman-teman, karena memang videoku itu bertujuan untuk memotivasi kalian. Jadi sekian video aku sampai hari ini. Tungguin lagi video aku berikutnya ya teman-teman. Bye bye.